pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Dan kalau minggu lalu di tanah air berita yang sedang heboh adalah soal kebocoran informasi pidato internal Presiden SBY di kalangan Partai Demokrat yang bocor ke media. Kemudian tentang isu, terutama tentang masalah kebijaksanaan rencana menaikkan harga BBM ya. Ya, dan kemudian sikap koalisi ya terhadap itu membuat kami juga ingin membahas masalah bocor informasi, bocor informasi presiden, khususnya presiden yang saat ini Presiden Barack Obama. Ya kita nggak tahu ya yang masalah bocor informasi pidato SBY itu apakah disengaja atau tidak. Tapi kalau di Amerika Serikat yang namanya bocor informasi seperti apa, Pri? Sama sebenarnya, ada pertanyaan apakah disengaja atau tidak juga di kalangan masyarakat dan media massa ya. Dan kalau tidak salah, tapi sering terjadi juga. Ini sudah bukan hal yang aneh, bahkan sampai dari presiden yang zamannya Nixon, zamannya Reagan dan semua sering terjadi pembocoran informasi dari Gedung Putih maupun dari institusi yang lain, Pat. Iya, dan itu ya tentunya dua macam ya, ada yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau yang sengaja kenapa yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini yang sengaja itu adalah bulan lalu pada saat ini ya tentunya dugaan juga ya. Bocorannya disengaja. Bulan lalu itu pada saat ketegangan antara Iran dan Israel mengenai masalah senjata nuklir Iran. Waktu itu Iran dikabarkan sudah siap mengembangkan kapasitas senjata nuklir, sementara Israel juga sudah ancang-ancang mau menyerang karena dia ketakutan. Nah, saat itu ada dua laporan yang bocor ke media. Yang satu menyatakan bahwa Israel sudah mendapatkan akses terhadap pangkalan udara di Azerbaijan, itu negara tetangganya Iran, supaya bisa melancarkan serangan udara. Satu lagi bahwa kapasitas nuklir Iran itu begitu tersebarnya sehingga kalaupun diserang itu tidak akan mempengaruhi banyak kapasitas atau kapabilitas nuklir Iran. Jadi ini dugaannya disengaja. Kira-kira apa yang diinginkan? Kalau misalnya memang ini bocorannya disengaja oleh Gedung Putih, itu tujuannya tentunya adalah untuk meredam ketegangan antara Israel dan Iran, karena waktu itu retorikanya udah panas banget kayaknya udah siap perang. Nah, dilakukan untuk meredam dan memang ternyata terbukti sekarang sudah agak sedikit mendingin, meskipun kita tidak tahu apakah itu berkat bocor itu atau ada faktor yang lain diplomatik lainnya. Ya betul. Itu kalau bocor yang tidak yang konon disengaja. Kalau yang tidak disengaja ada nggak? Yang tidak disengaja yang baru-baru ini terjadi di saat konferensi KTT nuklir di Korea Selatan, Pak. Waktu itu secara tidak sengaja kan Presiden Obama tidak mengetahui bahwa mic-nya itu masih aktif. Nah, dia berbicara dengan Presiden Rusia. Mungkin kita kasih sedikit cuplikannya dengan Dmitry Medvedev. Barack Obama ini pede juga sekali ya. Dia akan terpilih kembali ya. Nah, ini tentunya menjadi serangan khususnya dari kubu Republik yang bilang bahwa wah, ini Presiden Obama bermuka dua. Nanti segala macam national security kita ini akan dikompromikan gitu ya. Betul. Apakah ini memang tidak ada semacam undang-undang yang mengatur bahwa pembocoran informasi itu dibolehkan atau tidak gitu ya? Kalau dari sudut wartawan ya, dari sudut media ya. Kalau media Amerika ini ya mungkin sama seperti media di Indonesia kan kayaknya seru banget nih kalau ada bocor informasi. Dan yang namanya media di Amerika Serikat itu juga sering menggunakan yang namanya anonymous sources atau sumber-sumber yang tidak diungkap identitasnya. Dan hak tersebut yang disebut sebagai reporter's privilege itu memang dilindungi oleh konstitusi. Dan itu semua isu, semua informasi bisa dibocorkan atau hanya informasi tertentu yang boleh? Artinya yang menyangkut misalkan keamanan nasional yang sangat biasanya ada batasan-batasannya, tapi seringkali itu harus ditentukan lewat pengadilan. Seperti itu pemirsa bincang-bincang kami tentang bocor informasi kepresidenan dari Amerika Serikat. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.